Bismillahirrahmanirrahim. Cetak duit supaya tidak inflasi. Sekarang kita bandingkan antara Indonesia dan Singapura. Satu, Singapura pemberi hutang terbesar dari hutang-hutang yang ada di Indonesia. Bahkan secara statistik dari pihak swasta dan pemerintah itu melebihi 50% hutang seluruh NKRI ada di Singapura. Terus kita bandingkan sejarah. Indonesia berdiri dari bangsa-bangsa yang telah ada. Sementara Singapura berdiri dari tanah bagian bangsa Melayu dan hanya sebesar mungkin Semarang atau Bandung. Hanya gedung-gedungnya lebih banyak. Itulah Singapura. Pada tahun 1960-an atau sekarang masih bisa kita catat antara 60 sampai 70, Singapura cetak uang atau fiat money itu satu lembar besarnya 10.000 Singapura dolar. Bisa bayangkan kalau sekarang nilainya adalah 10.000 kali 10.000 berapa? 10.000 kali 10.000, nah, sekitar 100 juta. 10 lembar aja sudah 1 miliar. Jadi Singapura adalah merupakan negara yang didirikan oleh termasuk persemakmuran, yaitu koordinatornya adalah Inggris. Maka Singapura begitu enaknya menjadi migran bagi orang-orang dari Eropa dan bahkan dari Amerika dan Australia. Di situ membawa uang. Uang yang dicetak adalah uang fiat money oleh Federal Reserve. Pada awalnya sebelum tahun 71, ya ini berangkatnya hampir sama dengan Federal Reserve. Singapura berdirinya Singapura, hanya dulu Singapura sebentar. Tapi itu merupakan rancangan global. Itu. Dan sekarang Indonesia dengan luas nomor 4 di dunia dan jumlah penduduk juga nomor 4 di dunia. Itu uangnya beredar sedikit sekali. Berarti antara uang dan barang, ya, serta aset-aset atau kolateral emas yang dimiliki oleh Indonesia tidak sebanding dengan fiat money yang berjalan. Maka kesimpulan ini bisa dijadikan untuk mencetak uang, tapi mencetak uang untuk produktif dan mencetak uang untuk menjadi layer daripada cetak uang sendiri, yaitu untuk tambang emas. Nah, ini bisa dilakukan di Indonesia, dan Indonesia rata-rata adalah bangsa pekerja. Begitu juga seluruh dunia, rakyat Indonesia yang migran ke negeri-negeri asing yang dianggap negara-negara maju itu sangat banyak dan mempunyai keterampilan yang luar biasa juga. Ahli-ahli di Jerman masih ada, ahli-ahli di Amerika, dosen-dosen di Amerika, semuanya masih ada. Kalau kita kumpulkan kembali kepada Indonesia dan membesarkan Indonesia, mengembangkan unit produksi, ya, dan juga unit jasa seperti pariwisata, maka Indonesia pasti akan menjadi negeri terbesar di dunia. Karena satu kelebihan SDM Indonesia sekarang adalah SDM, tenaga kasar, skill. Itu sudah merupakan kelebihan pertanian dan lain-lain. Kita harus bangga itu. Kita bandingkan juga pada waktu bekerja antara orang asing. Saya pernah kerja di asing, sama-sama memegang posisi manajerial. Ya, gaji saya 100 kali lebih kecil daripada gaji orang asing itu. Padahal semua yang cover itu adalah saya. Itu sebagai contoh seperti itu. Dan bukan hanya saya, tetapi banyak sekali orang-orang yang seperti itu.
Itulah ketidakadilan. Nah, maka sekarang kalau kita bisa perang kerensi, itu luar biasa. Apalagi di backup orang-orang kaya Indonesia atau orang-orang ahli Indonesia. Itu luar biasa. Contoh satu, kita mendirikan bangunan tertinggi di dunia. Otomatis dengan mendirikan bangunan tertinggi di dunia, orang-orang asing akan datang. Ini sektor pariwisata. Semuanya akan datang dan menggunakan rupiah. Rupiah akan naik. Nanti rupiah akan kembali. Tetapi kita harus ingat, kita tetap harus mencetak uang untuk produktivitas. Terus diimbangi. Juga skill-skill. Apalagi sekarang skill-skill ternyata yang tenaga kasar tidak bisa dimainkan secara digital. Yang bisa dimainkan secara digital adalah seperti accounting atau skill-skill manajemen. Ini menjadi kemenangan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini harus diimplementasikan teori ini. Kita ingin bangunan terbesar di dunia. Itu tidak perlu luar negeri. Besi, baja, emas untuk pelapisan, marmer, human capital, tenaga manusia juga. Itu ada semuanya. Jadi bisa dengan cetak uang itu. Dan itu akan mencegah inflasi. Itu nomor satu. Nomor dua, produktivitas. Jadi lahan-lahan yang di Kalimantan masih kosong, Papua, sebagian Sumatera masih ada yang kosong, sebagian Sulawesi, Jawa udah agak jarang, Jawa udah semua jengkal udah tergarap semuanya. Atau pulau-pulau kecil, laut sekalian kita produktivitaskan. Itu bisa mencetak uang, tidak inflasi. Ingat, Federal Reserve atau fiat money yang dicetak oleh Federal Reserve kemarin 40% pada waktu Covid. Apa itu tidak inflasi? Itulah yang sekarang menjadikan Inggris inflasi. Kenapa kita tidak berani? Revolution. Revolusi akhlak sudah dimulai. Dan revolusi total dalam hal ini. Kenapa kita tidak berani? Marilah kita ahli-ahli kita berkumpul, bermusyawarah, menentukan pilihan ini. Cina sudah menentukan pilihan sejak peristiwa Tiananmen. Kita jangan sampai ada peristiwa seperti Tiananmen. Kita adalah manusia yang sangat beradab. Tidak boleh ada korban. Kita bisa revolusi tanpa korban, seperti Futuh Mekah pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Itu pendahuluan daripada revolusi akhlak. Revolusi akhlak akan terjadi setelah ada revolusi total. Itulah anti klimaknya.